haula wala quwata illa billah, yang mana beliau sudah menjelaskan kenapa kok sampai harus ada bismillah, kemudian kenapa kemudian disusul dengan alhamdulillah, kemudian kenapa disusul dengan sholawat, kemudian kenapa sampai ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan awal, bukan yang ini yang kemarin bukan, tapi pas sebelum corona ini. Sebelum corona kita sudah bahas, dan bahkan kemarin pada pertemuan awal pembukaan kitab ini juga menjelaskan tentang fungsi bismillah, kemudian fungsi la haula wala quwata illa billah. Di salah satunya adalah fungsi bismillah. Kalau memang kita itu mau tidur ya, bisa membaca bismillah 21 kali ya. 21 kali ya, insyaallah niki Allah akan melindungi kita dari setan. Kemudian bisa punya fungsi juga bismillah tersebut, kalau kita baca juga dihindarkan dari yang namanya meninggal yang mengagetkan. Artinya tiba-tiba kayaknya tadi masih sehat dan lain sebagainya, kok sekarang tiba-tiba meninggal sama gini. Insya Allah kita akan diselamatkan dari meninggal yang dadakan. Kemudian diamankan dari syarikoh. Diamankan dari syarikoh ini adalah dilindungi dari pencurian ya, seperti itu. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas tentang bagaimana fungsi la haula wala quwata illa billah, termasuk salah satunya menurut Syekh Ibnu Abi Dunya mengatakan bahwa barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali, maka tidak akan mengenainya yang namanya fakir ya. Fakir tahu Pak ya? Miskin yang banget nih namanya fakir ya. Makanya termasuk salah satu orang yang wajib menerima zakat ini adalah termasuknya adalah orang yang fakir, seperti itu. Maka siapa yang mau membaca la haula wala quwata illa billah ya, menurut saya Ibnu Abi Dunya punya fungsi menghilangkan dari kefakiran, seperti itu. 100 kali ya, 100 kali. Ini sebenarnya masih ada fungsi banyak ya, fungsi banyak yang mengatakan bahwa fungsi bismillah itu apa, kemudian la haula wala quwata illa billah itu apa. Namun karena mungkin waktunya juga terbatas, maka mungkin kami menyampaikan hanya sedikit saja. Lanjut. Pada jemaah yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini pasal selanjutnya ini adalah kita akan membahas tentang arkanul Islam. Jadi arkanul Islam, rukun-rukun dari Islam ini ada niki napa 5. Khamsatun niki pasti sudah tahu semua Pak. Namanya orang Islam niki harus tahu rukun-rukun niki napa Islam, sehingga kita dikatakan orang Islam itu ketika bagaimana, seperti itu. Yang pertama, dalam kitab Safinatun Najah diterangkan bahwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, menyaksikan bahwa Allah inilah zat yang memang berhak kita sembah, inilah Allah, dan kemudian menyaksikan bahwa Rasulullah atau Muhammad ini adalah termasuk utusan niki napa Allah. Ini adalah termasuk salah satu rukun niki napa Islam. Kalau ada orang Islam mengatakan bahwa saya Islam tapi belum mengucapkan lafaz syahadat, belum mengakui atas keesaan Allah, belum mengakui atas kenabian dari Rasulullah, maka orang tersebut belum dikatakan sebagai orang Islam. Makanya syarat utama orang Islam niki adalah membaca kalimat niki napa syahadat. Makanya kita sudah tahu semuanya dalam kalangan masyarakat, kalau ada orang non muslim mau niki napa masuk Islam gitu, pertama menjadi syarat utama untuk orang masuk Islam niki napa mengucapkan niki napa kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu mendirikan niki napa salat. Orang Islam kalau mau dikatakan sebagai orang Islam, dia harus mau mendirikan niki napa salat. Setelah kita melakukan syahadat, ada yang namanya kewajiban niki napa salat. Nah, salatnya niki bukan kok salat yang hanya nyun sewu ya.
duhur saja atau maghrib saja atau subuh belum terstat gitu, tidak seperti itu ya. Artinya iqamis shalah niki nggih harus sempurna niki napa 5 niki napa waktu. Nggih, karena memang kita tahu bahwa sering ya kita mendengarkan dari ustadz-ustadz yang lain ada sholat adalah termasuk yang agama. Barang siapa yang merobohkan